adapun sesuatu taqtadihi yang menetapkanlah akannya qawaidul arabiyyati, kaidah-kaidah bahasa Arab, itu an-nahya, sungguh larangan tersebut fil hadisi, dalam hadis tersebut, itu innama huwa, hanya saja adapun dia itu anil jami, dari kumpul, bainal bauli, di antara kencing, sumal iktisali, kemudian mandi, minhu, darinya. Sawaun, adapun dia itu sama saja, rufiat, dilafakkanlah al-lam mu'lam tersebut ya, au nusibat, atau dinasabkanlah dia. Wazalika, dan pun yang demikian itu lianna summa, karena sungguh summa itu tufidu, beri faedahlah, ia ma akan sesuatu, tufidu yang memberi faedahlah akannya, al-wawu waw, al-atifatu yang atof, fi anna, dalam sungguh dia itu lil jam'i, bagi jamak. Wa inna makhtasat, dan hanya saja terkhususlah summa bitartibi, dengan tartib. Fal jami'u, maka adapun semuanya itu wahimuna, orang-orang yang salah paham, fima, di dalam sesuatu, qarraruhu, yang telah menetapkanlah mereka akan. Wala yustafadu, dan tidak diambil faidah anna, larangan tersebut, an kulli wahidin, dari tiap-tiap satu, alan firodi, atas penyendiriannya, min riwayatil Bukhari, dari riwayat al-Bukhari. Kenapa? Li'annaha, karena sungguh dia itu innama tufidu, hanya saja memberi faidahlah, an-nahyu, larangan tersebut, anil jam'i, dari jamak. Wa riwayatu muslimin, sedangkan adapun riwayat Muslim itu tufidu, beri faedahlah dia, an-nahya, akan larangan tersebut, anil iktisali, dari mandi, faqat saja. Idza lam tuqayyad, apabila tidak dibatasilah atau tidak ditakyidlah ia biriwayat al-Bukhari, dengan riwayat al-Bukhari. Summa riwayatu Abi Daud, dan kemudian adapun riwayat Abi Daud, bilafdin la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi wa la yaktasil fihi, dengan lafaz la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi wa la yaktasil fihi, itu tufidu, beri faedah dia, an-nahya, akan larangan tersebut, an kulli wahidin, dari tiap-tiap satu, alan firodi, atas penyendiriannya. Fihi wali muslimin, fi riwayati, dalam riwayatnya, minhu, badalan, adapun dia itu sebagai badal. Mana yang badal itu? Ya minhunya itu. Minhunya sebagai badal, badalan hanya sebagai badal, maksudnya minhu ya. Oke, diulang lagi. Minhu, lafat minhu kan. Badalan, halnya sebagai badal. Ala qauli, atas sabdanya, fihi, lafat fihi.
Sekarang dianalisa nih oleh Sonani. Wal ula dan pun yang pertama itu tufidu memberi faedah dia annau pada sungguh dia itu layak tasil. Layak tasil jangan mandilah atau tidak boleh mandilah. Iya fi dalamnya bil idgimasi gitu. Maksudnya begitu ya. Layak tasil jangan mandilah iya fi dalamnya bil ingimasi dengan menyelam. Masalan, misalnya. Wasaniyatu dan pun yang kedua, wasaniyatu. Sedangkan adapun yang kedua itu mana minhu itu. Itu tufidu memberi faedahlah dia. Kalau di sini tidak menggunakan annahu ya. Kalau di situ mungkin pakai annahu. Kalau tempat saya tidak ya. Tufidu memberi faedahlah dia alla yatanawala akan tidak mengambillah ia minhu darinya wayak tasila dan tidak juga mandi lah ia kharijahu di luarnya. Kharijahu itu menakdirkan fi ya, fi khariji seharusnya. Kharijahu di luarnya. Wali Abi Dauda dan Wali Abi Dauda dan lafaz Wali Abi Dauda nggak usah dibaca, nggak usah diartikan. Wali Abi Dauda bilafdin wala yaktasil fihi. Iwadon hanya sebagai pengganti, hanya sebagai pengganti an summa yaktasilu dari kalimat summa yaktasilu. Minal janabati iwadon halnya sebagai pengganti an kaulihi dari sabdanya wa huwa junubun. Kalimat wa huwa junubun. Wa qauluhu dan adapun sabdanya huna di sini wala yaktasil, kalimat wala yaktasil itu dalun menunjukkan ala anna nahya atas sungguh larangan tersebut itu an kulli wahidin dari tiap-tiap satu minal amro ini dari dua perkara alan firodi atas penyendiriannya. Dua perkara itu apa? Kencing dan mandi. Kama sebagaimana suatu huwa yang adapun dia itu ahadul ihtimalaini salah satu dari dua kemungkinan al-awwalaini yang pertama keduanya fi riwayati summa yaktasilu minhu di dalam riwayat summa yaktasilu minhu. Jadi kemungkinannya yang mana dulu gitu loh. Mandi dulu apa kencing dulu? Kencing dulu, mandi dulu. Ya, yang pertama yang mana? Terserah. Oke, sampai situ dulu ya. Saya terangkan 5 menit. Ini kan mudah tuh ini. Hadis yang kelima, ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, layak tasil adukum fil mayadaimi wa huwa junubun. Ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini kan menjelaskan tentang larangan Rasulullah mandi di air yang
tergenang karena junub. Ya. Nah, ini kalau di sini kan berarti kalau nggak junub nggak apa-apa. Tidak begitu. Ini kan kebetulan saja. Ya. Ini sebetulnya kalau di sini kan karena pas junub begitu kan ya. Sebetulnya ini umum, tidak hanya habis junub saja, maksudnya habis senggama dengan istri atau dengan istri dengan suaminya. Ya. Ya dalam keadaan apapun kalau mandi di air yang tergenang, tetap ini larangannya berlaku untuk semuanya, bukan kepada orang yang junub saja. Cuman kebetulan di dalam hadis ini itu difokuskan kepada orang yang junub, karena orang yang junub kan harus mandi. Betul nggak? Ya, harus mandi. Bagaimana Ustadz kalau misalkan ternyata memang nggak ada air, yang ditemukan adalah air yang tergenang, piye? Ya tetap nggak boleh. Terus gimana? Ya wes, tayamum saja. Tayamumnya piye? Gulang-guling di pasir atau guling-guling di mana gitu ya. Ya, tayamumnya sama seperti tayamum pengganti dari wudu. Nah, terus si anunya piye? Ya nggak apa-apa. Lah kan najis, nggak najis. Namanya air mani itu nggak najis. Ya, air mani nggak najis. Cuman jijik aja bau. Ini dengan saya ajari malah. Ya, itu. Nah, ini kan karena ini menerangkan junub, Pak. Ini menerangkan junub. Di Bukhari, di hadis Bukhari diterangkan bukan hanya mandi tapi kencing, malah didahulukan larangannya kencing dulu. Ya. Di Bukhari ini malah menunjukkan layabulan ahadukum fil mai adaimi alladzi la yajis summa yaktasilu fihi. Ya, ini di Bukhari menjelaskan tidak boleh seorang itu kencing di air yang tergenang, yakni air yang tidak mengalir. Nah, kemudian mandi di dalamnya. Di sini kan berarti ada dua larangan. Yang pertama adalah kencing, setelah kencing mandi di situ. Nah, ini kan tadi maknanya itu jama ya, kumpul. Nah, jadi di Bukhari itu bukan hanya mandi saja larangan itu, tetapi juga yang dilarang itu bukan hanya mandi tapi juga kencing. Malah kencingnya didahulukan di sini. Kalau di Bukhari, ya. Kalau di Muslim itu yang dilarang hanya mandi saja. Kalau di Bukhari dilarang dua-duanya, kencing dan mandi. Cuman di riwayat Muslim yang lain itu memang ada dua gitu, ada dua larangan kencing dan mandi. Cuman bukan menggunakan fihi tapi menggunakan minhu. Kalau di Bukhari kan summa yaktasilu fihi. Nah, di riwayat Muslim yang lain itu summa yaktasilu minhu. Nah, itu loh bedanya fi sama minhu. Fi itu di dorfiyah, dalam. Ya, di dorfiyah itu dorof, ke tempat, ke dalam. Tapi kalau minhu itu bukan di dalam mandinya, tapi di luarnya. Ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan bahwa di riwayat Abu Dawud itu yang dilarang itu mandi wala yaktasil fihi minal janabah. Jangan mandi di air yang tergenang karena junub. Oke, wahwa arokid, air yang tergenang itu wahwa arokid asakin, air yang keruh, diam, tenang. Dan sifat airnya wayati waswu bi'annahu alladzi la yajri. Sifat airnya itu adalah alladzi la yajri, tidak mengalir. Kalau mengalir bagaimana Ustadz? Ya berarti bukan air yang tergenang kalau mengalir itu. Ya. Seperti air sungai, air keran, air apa gitu. Itu bukan air yang tergenang. Ya ada lafdi riwayatun bilafdin, terus
Nah, kemudian di ini dikasih catatan summa yaktasilu. Nah, kata-kata summa yaktasilu itu kan ruya birof ilami, itu dirafakan, diriwayatkan dengan lamnya dirofa ya. Nah, kalau yang lamnya dirofa berarti mengandung khobar kan? Ala annahu khobarun li mubtada'in mahdhufin. Ya, bahwa dia itu menjadi khobar terhadap mubtada yang dibuang. Apa mubtada yang dibuang? Summa huwa yaktasilu. Berarti yang dibuang apa? Yang dibuang huwanya. Ya, yang dibuang huwanya. Kemudian adapun dia itu yaktasilu mandilah. Jadi yaktasilu menjadi khobar, mubtadanya dimahdzuf, yakni huwa. Makanya di situ tidak mengikuti ya bulanna, padahal ya bulanna itu kan apa? Jazm. Harusnya sumak tasil, summa yaktasil, tapi enggak kan? Summa yaktasilu. Berarti ada mubtada yang dibuang. Nah, kemudian waqad juwiza jazmuhu ala atlihi ala mudi abulanna. Nah, boleh juga jazm. Ini dibolehkan jazm, berarti kalau jazm gimana? Kalau jazm berarti summa yaktasil. Nah, berarti diatofkan kemana? Diatofkan ke ya bulanna. Oh ya. Itu yang pertama. Yang kedua boleh juga nasob wa nasbuhu. Kalau nasob berarti ada yang ditakdirkan. Bitakdirian ala ihlaki summa bil wawi subidalik. Ya, berarti takdirnya adalah an summa ayak tasila. Itu kan? Nah, bitakdirian menyamakan summa dengan waw kalau begitu. Nyata summa itu sama maknanya dengan waw. Berarti kalau summa sama maknanya dengan waw, berarti maknanya apa? Lil jam'i. Ya, kumpul gitu loh. Kalau begitu ya emang dua-duanya dilarang. Berarti di sini summa yaktasil fihi. Summa itu maknanya dan gitu ya di sini. Bukan makna litartib. Kalau litartib itu kan kemudian, itu litartib namanya. Litarohi pakai jeda waktu. Paham ya? Jadi itu berarti kalau menakdirkan an, ya mengkira-kirakan dengan huruf an berarti summa ayat tasila ya min fihi summa ayat tasila fihi. Itu ya kalau summa ayat tasila fihi gimana? Ya sama aja di situ berarti kalau di situ berarti di summa dimaknai wow sama dengan wow. Berarti kalau sama dengan wow berarti gimana itu? Tidak diatofkan ke ya bulana berarti kalau begitu. Ya. Tadi summa ayyak tasila. Nah, gitu. Maknanya sama dengan wow jama'. Nah, kalau begitu di sini wa in afada ananahya innama huwa anil jam'i kan begini. Gitu? Kalau begitu, nah kalau begitu. Wa in afada ananahya innama huwa anil jam'i bainal bauli wal iktisali duna ifradi ahadima. Nah, jika itu memberi faedah, maksudnya dalam beri faedah kalau itu adalah summa makna sama dengan wawu, berarti di situ adalah innama huwa anil jam'i, kumpul. Bahwa larangan tersebut adalah kumpul antara kencing dan mandi. Ya, jika itu hadis tersebut memberi faedah bahwa larangan tersebut di sini mengandung dua, ya, kumpul dua larangan, yakni ada kencing dan mandi, bukan disendirikan, ya. Duna efrodihima bukan sendiri-sendiri, kencing sendiri, mandi sendiri, gitu ya. Tetapi kumpul dalam satu waktu dan satu perbuatan. Kencing, nah, terus mandi di situ atau mandi dulu, mandi, wes kencing di situ, nah, gitu ya. Nah, gitu. Tapi tidak sendiri-sendiri larangannya. Kalau sendiri-sendiri larangannya berarti kan begini jenengan.
Misalkan jenengan menemukan air yang tergenang, itu berarti nggak boleh kencing di situ. Atau jenengan kencing tok, itu nggak boleh. Atau mandi tok, itu juga nggak boleh. Itu berarti kan sendiri-sendiri itu. Yang dimaksud di situ, yang maksud di sini itu gabung, kumpul dalam satu perbuatan satu waktu, kencing sama mandi, atau mandi dulu kemudian kencing, ya gimana ya, tergantung jenengan. Gitu, tetap dilarang, ya dilarang. Ini kumpul dua perbuatan, kencing dan mandi, bukan disendirikan, bukan masing-masing larangannya itu. Ma'anahu yunha anil bauli fihi mutlaqan. Padahal, nah ini loh, padahal ini mah itu maksudnya padahal di sini. Padahal yang dilarang itu kan kencing, betul nggak? Lihat di Bukhari itu loh, lihat di Bukhari. Ini kan menerangkannya hadisnya Bukhari. Ya, ma'anahu yunha anil bauli fihi mutlaqan. Padahal yang dilarang secara umum, mutlak itu secara umum ya. Yang dilarang secara umum itu kan kencing. Betul nggak? Ya bulanna itu loh, ya bulanna. Kalau kita merujuk ke apa pembukaan hadis yang dulu itu juga yang dilarang kan bukan mandinya, tapi kencingnya. Ya tak? Kencingnya itu, nggak boleh kencing. Tuh, kalau begitu berarti fa'innahu la yahilu bijawazin nasbi. Kalau begitu ya nggak perlu nasab dong. Suma apa? Suma ayak tasila, menyamakan suma dengan wow. Kalau pakai an ya nggak perlu nasab kalau begitu. Kenapa nggak perlu nasab? Li'annahu yustafadu min hadanah yani jam'i, karena dari larangan tersebut diambil faedah jama. Sudah diambil faedah jama, kumpul antara kencing dan mandi. Sehingga nggak perlu nasab lagi. Ya toh? Nggak perlu nasab lagi, Yong. Sudah jelas. Nggak boleh kencing pertama, kemudian ya, kemudian mandi. Ya. Itu. Tapi yang lainnya mengatakan pendapat yang lain sendiri-sendiri. Wa min ghairihi an-nahyu an ifradil bauli wa ifradil ittisali. Pendapat yang lain itu mengatakan adalah larangan di atas itu sendiri-sendiri. Ya toh? Menyendirikan kencing, menyendirikan mandi, berarti masing-masing. Ya toh? Kencing sendiri, mandi sendiri. Lah ya toh? Coba lihat ya kalau kita berdasar ini kan berarti kalau itu berarti bisa ngambil dalil dari Imam Muslim. Imam Muslim kan sendiri-sendiri tuh, layak hasil, mandi sendiri kan. Al-Bukhari mendahulukan kencing ya sendiri-sendiri juga itu. Nah, itu. Apalagi kita ambil di Abu Dawud. Abu Dawud malah cuman mandi. Walayak tasil. Ternyata fi minal janabah. Nggak ada kencing. Yang ada malah larangannya mandi. Itu pendapat yang lain, ya. Pendapat yang lain itu bukan jama, tapi sendiri-sendiri larangan itu. Jadi kalau jenengan mau kencing ya tetap nggak boleh tanpa harus mandi, misalkan ini ya. Oh saya kan mau kencing ya tetap nggak boleh. Oh saya mau mandi tetap juga nggak boleh gitu loh. Walaupun tidak kencing. Ya tak? Jadi gitu. Oke, hada binawan ala anna summa qad sarat di manal wawi tufidu al jam'ah. Nah, ini menjadi dasar bahwasanya summa itu maknanya waw. Kalau summa maknanya waw berarti itu beri faedah jama'. Ya tak? Beri faedah jama', kumpul kencing dan mandi. Berarti dilarang itu kalau jadi larangan itu
mencakup dua aspek. Pertama kencing, kedua mandi, dan itu tidak masing-masing, tetapi dalam satu perbuatan, satu waktu. Wa hadza qalahu an-Nawawi mutaridan ala Ibnu Malik. Ini adalah pendapat Imam Malik yang itu menentang terhadap pendapat Ibnu Malik. Imam Nawawi, sorry. Ini pendapat Imam Nawawi. Nah, ini menentang terhadap pendapat Ibnu Malik. Di mana Ibnu Malik membolehkan nasab gitu loh ya. Sum'ahai sujawaza nasba. Nah, di mana Imam Malik membolehkan nasab, tapi Imam Nawawi kan tidak membolehkan nasab, biar rofa Nawawi itu, bukan nasab. Nah, pendapat Imam Nawawi yang bolehkan nasab itu diakui atau disetujui oleh Waqarawi Ibnu Daqiqil Aid. Disetujui oleh Ibnu Daqiqil Aid di dalam Syarah Kitab Umdah. Hanya saja nih, Ibnu Daqiqil itu menjawab dari pendapat Imam Nawawi ya, berdasarkan pendapat kami yang menunjukkan atau beri faedah bahwasanya tidak boleh nasab sampai akhirnya. Berarti kalau begitu dia tidak konsisten dong. Satu, dia katanya mendukung pendapat siapa? Ibnu Malik, tapi di lain waktu dia malah tidak membolehkan nasab. Artinya dia sama dengan pendapat Imam Nawawi. Ya, gitu. Jadi plan itu sebetulnya ya. Ibnu Daqiqil Aid itu plan satu mengikuti pendapat Imam Malik, Ibnu Malik. Tapi dia di lain waktu dia menjawab, memberikan jawaban terhadap pendapat Nawawi. Jawabannya ya la yahillu bijawazin nasbi, sama berarti kan nggak boleh nasab ya, berarti kan sama dengan pendapat Imam Nawawi kalau begitu. Oke, sekarang ternyata itu adalah sebuah kesalahpahaman. Nah, gitu. Ternyata sudah jam 21.39 menit. Syukron.